Hai Sobat Semerhati, saya S. Harpa. Senang rasanya kembali dapat menjumpai Sobat Semerhati sekalian. Dalam perjumpaan kita saat ini, kita akan membahas pajak penghasilan pegawai yang meninggal dunia. Tahukah Sobat Semerhati bahwa pegawai yang meninggal dunia dikenai pajak lebih besar dibanding pegawai yang berhenti bekerja? Kita akan bahas perhitungan pajak penghasilan pegawai yang meninggal dunia dibanding dengan pegawai yang berhenti bekerja berdasar peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 11 PJ garis miring 2025. Dalam percakapan kita ini tidak akan membahas isi peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 11 PJ 2025 secara lengkap. Silakan Sobat Semerhati membaca sendiri di laman https://kemenkeu.go.id /doc/per 11 PJ 2025. Di lampiran halaman 123 dari peraturan Dirjen Pajak tersebut ditunjukkan contoh format dan petunjuk pengisian bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21/26 yang membedakan cara perhitungan antara pegawai yang meninggal dunia dengan pegawai yang berhenti bekerja adalah pada angka 15 dan angka 19. Mari kita bandingkan perhitungan pajak penghasilan pegawai yang meninggal dunia dibandingkan dengan pegawai yang berhenti bekerja. Kita kembali ke contoh format dan petunjuk pengisian bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 2126. Kita akan fokus ke bagian B, yaitu rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Untuk memudahkan kita dalam membuat simulasi perhitungannya, yaitu isian dari bagian B, rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 dari format BPA1 akan kita masukkan ke dalam spreadsheet sebagai berikut. Dalam contoh tersebut, kedua pegawai sama-sama bekerja dari bulan Januari sampai dengan Mei 2025. Gaji pokok selama 5 bulan, dua orang tersebut sama, yaitu 125 juta. Tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya juga sama. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja juga sama. Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR juga sama. Sehingga jumlah total brutonya juga sama, yaitu Rp156.900.000. Selanjutnya, kita akan menghitung pengurang penghasilan. Ada dua komponen pengurang penghasilan, yaitu biaya jabatan dan iuran terkait pensiun THT. Kedua orang tersebut dalam contoh ini pengurang penghasilannya adalah sama, yaitu pengurang berupa biaya jabatan 5% dari jumlah bruto dengan maksimum 500.000 per bulan, sehingga untuk contoh ini pengurang berupa biaya jabatan adalah Rp2.500.000. Pengurang penghasilan berupa iuran terkait pensiun THT dalam contoh ini juga sama, adalah Rp5.875.000. Sehingga total pengurang penghasilannya adalah Rp8.375.000. Perhitungan selanjutnya mengenai jumlah penghasilan neto, yaitu jumlah penghasilan bruto dikurangi pengurang penghasilan. Dalam contoh ini, penghasilan netonya adalah Rp148.525.000. Sampai di sini hasil perhitungan kedua contoh tersebut, yaitu pegawai yang meninggal dunia maupun pegawai yang mengundurkan diri adalah sama. Perhitungannya mulai berbeda dari perhitungan jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 dan seterusnya. Untuk pegawai yang berhenti bekerja, jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 itu sama dengan jumlah penghasilan neto, yaitu Rp148.525.000. Sedangkan untuk pegawai yang meninggal dunia, jumlah penghasilan neto untuk perhitungan
PPh pasal 21 itu disetahunkan, yaitu dengan cara jumlah penghasilan itu dibagi jumlah bulan bekerja dikali 12, sehingga hasilnya sama dengan 148.525.000 dibagi 5 dikali 12 sama dengan 356.460.000. Penghasilan tidak kena pajak, keduanya juga sama. Tidak kawin tanpa tanggungan. Penghasilan tidak kena pajaknya adalah 54 juta rupiah. Penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan itu adalah hasil pengurangan dari penghasilan neto tahun atau disetahunkan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan kena pajak bagi pegawai yang berhenti bekerja sama dengan Rp94.525.000. Sedangkan penghasilan kena pajak bagi pegawai yang meninggal dunia sama dengan Rp302.460.000. Pajak penghasilan bagi pegawai yang berhenti bekerja itu terkena 2 tarif karena penghasilan kena pajaknya itu Rp92.525.000, maka terkena 2 tarif. Tarif pertama 5% untuk penghasilan kena pajak yang 60 juta, selebihnya terkena pajak 15%. Dari 60 juta terkena tarif pajak 5%, maka pajaknya menjadi 3 juta, selebihnya terkena 15% sama dengan Rp5.178.750. Sehingga total PPh 21 bagi pegawai yang berhenti bekerja itu sama dengan Rp8.178.750. Sedangkan bagi pegawai yang meninggal dunia karena penghasilan kena pajaknya adalah Rp302.460.000 itu terkena 3 tarif. Sampai dengan 60 juta itu terkena tarif 5%, kemudian di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu terkena tarif 15%, dan selebihnya terkena tarif 25%. Sehingga rincian pajaknya yang 5% adalah 3 juta, yang 15% adalah 28.500.000, yang 25% adalah 13.115.000. Sehingga total pajak penghasilan pegawai yang meninggal dunia ini yaitu PPh disetahunkan adalah Rp44.615.000. Dengan demikian, PPh 21 terutang bagi pegawai yang meninggal dunia itu sama dengan PPh disetahunkan dibagi 12 dikali 5. 12 adalah faktor penyetahunan, 5 adalah jumlah bulan bekerja. Sehingga PPh terutang bagi pegawai yang meninggal dunia itu sama dengan Rp18.589.583. Dari contoh ini ada selisih PPh pasal 21 terutang antara pegawai meninggal dunia dibandingkan dengan pegawai yang berhenti bekerja. Selisihnya sebesar Rp10.410.833, yaitu dari Rp18.589.583 dikurangi Rp8.178.750. Sederhananya dari contoh ini terdapat selisih pajak antara pegawai yang meninggal dunia dengan pajak pegawai yang berhenti bekerja sebesar 10 juta. Mohon Sobat Semerhati berkenan menyampaikan pendapat mengenai fakta bahwa pegawai yang meninggal dunia dikenai pajak lebih besar dibandingkan pegawai yang mengundurkan diri atau berhenti bekerja. Saya pribadi berharap pemerintah berkenan meninjau ulang peraturan ini sehingga memberikan keadilan yang lebih baik bagi pegawai yang meninggal dunia. Saya berharap Bapak Presiden Prabowo, Bapak Menteri Keuangan Purbaya, maupun Bapak Dirjen Pajak Bimo Wijayanto berkenan merumuskan kembali kebijakan tentang pajak penghasilan bagi pegawai yang meninggal dunia. Ketentuan mengenai perhitungan pajak penghasilan bagi pegawai yang meninggal dunia ini bukan peraturan baru. Ternyata sudah cukup lama. Antara lain dapat kita temukan di Peraturan Dirjen Pajak nomor per 31 PJ 2009. Apabila pemerintah berkenan
membebaskan pajak penghasilan tahun terakhir bagi pegawai yang meninggal dunia tentu akan sangat diapresiasi oleh banyak orang. Mohon Sobat Semerhati berkenan subscribe kanal YouTube ini agar Sobat Semerhati mendapatkan notifikasi ketika ada video baru yang bermanfaat. Juga mohon Sobat Semerhati berkenan membagikan video ini kepada kerabat, teman, saudara, anak-anak, cucu-cucu yang masih bekerja, sehingga semakin banyak orang tahu peraturan perhitungan pajak bagi pegawai yang meninggal dunia, sehingga memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.